Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Eka Cahyani dari kelas T124 Akuntansi dengan NIM 102240226 dari Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang anggaran penjualan dalam mata kuliah anggaran perusahaan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang berisi jumlah produk yang akan dijual perusahaan dalam periode tertentu. Jadi maksudnya, anggaran penjualan ini adalah perkiraan penjualan yang akan dicapai perusahaan di masa depan. Kemudian, tujuan dari anggaran penjualan yaitu yang pertama, mengurangi ketidakpastian, kemudian yang kedua, membantu perencanaan perusahaan, yang ketiga, menjadi dasar penyusunan anggaran lainnya, dan yang terakhir adalah sebagai alat pengendalian penjualan. Kemudian ada fungsi anggaran penjualan yaitu hampir sama ya dengan tujuannya, yaitu yang pertama untuk mengurangi ketidakpastian, yang kemudian yang kedua membantu proses perencanaan, yang ketiga menjadi dasar anggaran lain, dan yang keempat memudahkan pengawasan kegiatan penjualan. Artinya, tanpa anggaran perusahaan akan kesulitan mengontrol penjualannya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, ada dari faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau dari faktor internal yaitu ada kemampuan keuangan, kemudian ada sumber daya manusia serta kapasitas produksi. Kalau dari faktor internal ada kondisi pasar, tingkat persaingan, serta daya beli konsumen. Jadi, perusahaan itu harus melihat kondisi dari dalam dan luar sebelum membuat anggaran penjualan. Kemudian, bagaimana sih langkah penyusunan anggaran penjualan itu? Yang pertama, ada analisis kondisi ekonomi dan pasar. Dan langkah yang kedua, ada menganalisis data penjualan sebelumnya. Kemudian, yang ketiga, menentukan strategi penjualan. Yang keempat, melakukan forecast penjualan. Yang kelima, menghitung laba yang diharapkan. Dan yang keenam, menentukan anggaran penjualan. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara berurutan ya, agar hasilnya bisa akurat. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus atau contoh soal ya. Di sini, sebuah perusahaan ingin menyusun anggaran penjualan tahun 2026 dengan menggunakan metode least square. Dan diketahui ya, di sini data penjualannya dari tahun 2021 sampai 2025. Kemudian ada data tambahan yaitu distribusi wilayah dari Pulau Jawa 50%, Sumatera 30%, Kalimantan 20%, harga tahun 2025 yaitu 4.000 dan tahun 2026 naik sebesar 25%. Yang akan dihitungnya atau yang akan dicarinya yaitu menghitung forecast penjualan tahun 2026 dengan metode least square dan menyusun anggaran penjualan per wilayah. Oke, tadi ya disebutkan ada menggunakan metode least square. Metode least square itu adalah metode untuk mencari tren penjualan berdasarkan data sebelumnya, lalu digunakan untuk memprediksi penjualan di masa depan dengan tingkat kesalahan yang paling kecil. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaian dari soal tersebut. Langkah pertama adalah menentukan nilai X sebagai kode waktu. Nah, karena di sini datanya adalah 5 tahun, jadi kode waktu atau nilai X yang digunakannya adalah min 2, min 1, 0, 1, dan 2 agar lebih simetris dan perhitungannya lebih mudah. Kemudian metode least square itu memiliki rumus atau persamaan yaitu Y sama dengan A tambah BX dengan mencari A-nya itu dengan rumus sigma Y di, dibagi N.
Dan untuk mencari B itu dengan menggunakan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Nah, ini ya, langkah pertamanya itu kita akan mencari dulu nilai A. Nilai A itu tadi rumusnya sigma Y dibagi dengan N. N itu jumlah data ya ini. Berarti sigma itu kan jumlah atau total. Berarti 2.928.000 dibagi 5 hasilnya 585.600. Kemudian kita cari B-nya dengan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma X yaitu nilainya 392.000 dibagi sigma X kuadrat nilainya 10, maka hasilnya 39.200. Oke, setelah tadi kita telah mengetahui dan menghitung berapa nilai A dan nilai B, selanjutnya kita akan masukkan angka tersebut ke persamaan Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan tadi nilainya 585.600 ditambah nilai B-nya 39.200 dan dikali dengan X yaitu angka 3. Kenapa angka 3? Karena kan yang akan dicari itu yang akan diprediksi itu tahun 2026. 2026 itu setelah 2025, maka nilai X-nya itu 3, yaitu maka nilai X-nya itu adalah 3 karena 3 adalah angka setelah dari angka 2. Dan didapat hasil dari 39.200 kali 3 yaitu 117.600. Maka ketika dijumlahkan nilai Y menjadi 703.200. Nah, sekarang kita masuk ke alokasi penjualan per daerah per tahun. Tadi Pulau Jawa itu, kita lihat kembali ya. Tadi Pulau Jawa itu kan distribusi wilayahnya 50%, Sumatera 30%, dan Kalimantan 20%. Maka kita akan kalikan dengan nilai Y yang tadi dan didapat Pulau Jawa alokasi penjualan per tahunnya sebesar 351.600, Pulau Sumatera sebesar 210.960 dan Pulau Kalimantan sebesar 140.640. Tadi kan per tahun, kalau sekarang per triwulan ya. Berarti per triwulan itu kan 1 tahun itu 4 triwulan ya, maka dikali 25% per triwulannya. Kita mulai dari Pulau Jawa dulu. Triwulan 1, 25% dikali 351.600 maka didapat 87.900. Karena per triwulan sama, jadi hasilnya pun sama. Kemudian Pulau Sumatera dibagi per triwulan juga, maka didapatkan hasilnya sebesar 52.740 per triwulannya. Dan untuk Pulau Kalimantan, yang alokasi penjualan per tahunnya 140.640, nilai per triwulannya adalah 35.160. Nah, kita coba lihat lagi soal yang tadi ya. Di sini kan diketahui juga harga tahun 2025 itu 4.000. Namun saat tahun 2026 itu naik sebesar 25%. Nah, 25% dari 4.000 itu kan 1.000. Maka 4.000 tambah 1.000 jadi 5.000. Nah, di sini untuk nilai rupiahnya itu kita akan hitung. Sebentar. Nah, anggaran penjualan PD Kurnia untuk daerah Pulau Jawa. Di sini kan tadi rencana penjualannya ya, unitnya. Sekarang dikalikan dengan harga tahun 2026 yaitu 5.000. Yang sebelumnya ada kenaikan 25% dari tahun 2025. Jadi, triwulan 1 tadi di Pulau Jawa ya. Per triwulannya itu alokasi penjualannya itu sebesar 87.900 unit. Maka dikalikan dengan harganya yaitu 5.000 menjadi 439.500 rupiah. 500.000 rupiah per triwulannya. Jadi totalnya itu 1.758.000.000. Kalau untuk anggaran penjualan daerah Sumatera, tadi rencana penjualannya.
rencana penjualan per triwulannya itu adalah 52.740 dikalikan dengan harganya 5.000 menjadi 263.700 ribu rupiah untuk per triwulan di daerah Sumatera dan totalnya menjadi 1.054.800.000 rupiah. Sedangkan untuk anggaran penjualan PD Kurnia untuk daerah Kalimantan dengan rencana penjualannya 35.160 unit dan dikalikan harga 5.000 menjadi 175.800.000 rupiah dengan total anggaran penjualan per tahunnya yaitu sebesar 703.200.000 rupiah. Nah, jadi itulah anggaran penjualan untuk perusahaan dagang Kurnia di daerah Pulau Jawa, Sumatera, serta Kalimantan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan itu sangat penting dalam membantu perusahaan merencanakan dan mengendalikan penjualan di masa depan. Dengan menggunakan metode yang tadi kita gunakan yaitu metode least square, membantu perusahaan memprediksi penjualan secara lebih akurat. Itulah presentasi materi mengenai anggaran penjualan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.